kenapa Allahmu malah nyuruh nanya ke orang? Kok enggak, Hmm, Mamat, kau nanya aja sama aku, kan aku maha tahu. iya, Kenapa? Ada something wrong di sini. betul. Nah, kenapa? Kalau saya bisa jawab Bang Elo, kenapa Allah mengatakan seperti itu? Karena Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Apa itu? Firmanku, hukum-hukumku, ketentuan-ketentuanku, Tentuan. cuman ku beri sama Israel. Tidak En. kuberikan pada bangsa lain. Bahkan Allahmu pun tidak dikasih tahu. Hmm, Biar kau tahu. Makanya aku bilang dari awal, Allahmu dengan Allahnya Musa, Allahnya Daud, Allah yang dipersembah bangsa Israel, itu bukan Allah SWT. hmm. Langsung ahli Itu. kitabnya datang nih, Tak. Kita Datang. Tuh, lu tanya tuh sama ahli kitab tuh. kalau ragu, langsung mati dia Bang. Kalau gua ya Bang ya, jadi Allah ya ketika gua menyarankan gitu. Lo udah kalau lo ragu-ragu, lo tanya aja sama si Ahlul. Loh, harusnya lu nanya balik dong. Loh, Iya. lalu aja tak. Kan lu lebih maha dibanding si Berarti Ahlul. lu nggak tahu dong, Tak. Iya iya karena nggak tahu. Nah, ya udah. Beres. Itu analogi sederhana, brother. Ya, makanya di situ saya tanya dulu. Ini firman Al-Quran, ini firman Allah atau bukan? Nah, kau menjawab ini Al-Quran adalah firman Allah. Dan jelas di situ Allah menyuruh Muhammad bertanya kepada Ahlul Kitab yang membacakan kitab-kitab sebelumnya. Nah, kenapa Allah tidak menyuruh Muhammad untuk bertanya langsung kepada dia? Karena harusnya kan Allah lebih tahu. Gitu loh. Jadi ini bukan bertanya apa namanya untuk menanyakan psikologi atau psikis Allah atau gimana, enggak. Psikotes langsung sekali. Iya. Gitu. Saya tuh benar-benar banyak belajar banyak hal dan banyak hal positif yang saya dapatkan setelah saya menjadi seorang Islam ketimbang waktu saya berada di kekristenan. Jadi banyak hal-hal yang sebelumnya tidak pernah saya duga, hal-hal yang, dan itu tuh satu persatu tuh terrealisasi setelah saya menjadi seorang Islam. Mulanya itu saya mulai tertarik dengan Islam. Sebenarnya itu karena aku melakukan debat antar agama itu awal mulanya. Iya, karena kan gini Bang, apa? Itu agak lucu sih. Jadi saya kan sudah balik lagi nih ke Saksi Jehovah, iya malah udah baptis, malah udah resmi di situ. Ya udah resmi jadi seorang Saksi Jehovah. Nah akhirnya di sana itu, maksudnya kan sekalipun mereka itu sudah tauhid, sudah tidak menuhankan Yesus, cuman masih ada salahnya itu masih ada. Karena saya bisa bilang salah, kenapa? Karena masih menerapkan ajaran-ajaran Paulus. Iya, itu yang menjadi problemnya di sana. Kok seru ini, lihatnya di mana, nontonnya di mana ini gitu kan. Saya cari tahu. Nah, dapatlah salah satu komal itu kalau nggak salah komalnya Bang Aliubi dia kalau nggak salah itu pertama kali atau TikTok ya. Iya. Ada yang ngerti juga. Sama Dokter Akal deh kalau nggak salah waktu itu. Pertama saya masuklah di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan dan juga memamerkan sesuatu ya teman-teman, di mana kita ketahui Polikarpus ini tidak henti-hentinya melakukan hujatan demi hujatan terhadap agama Islam. Mereka berpikir dengan hujatan yang mereka lakukan dan konten-konten fitnahan yang mereka buat itu akan membuat orang-orang murtad. Tetapi sangat disayang ya, bukannya orang malah murtad, yang ada iman umat muslim itu semakin kuat. Jadi kalau dibilang para Polikarpus ini berhasil menyakiti umat muslim, salah besar ya, salah besar. Bahkan saya melihat ya, berkat banyaknya Polikarpus yang menghujat ini, makin banyak orang-orang Kristen yang memutuskan mualaf. Makin banyak orang-orang Kristen yang penasaran, ingin belajar tentang Islam, ingin mengetahui tentang Islam. Jadi, di satu sisi kita kesal dengan para Polikarpus yang tidak henti-hentinya menghujat, tapi di satu sisi kita harus berterima kasih. Dengan adanya hujatan mereka, banyak orang-orang Kristen yang tersadarkan, yang menjadi belajar tentang Islam,
dan akhirnya menemukan hidayah. Memang kita kesal kalau mendengar hujatan demi hujatan yang mereka sampaikan. Bahkan banyak teman-teman muslim yang komentar juga, menanyakan kepada saya, kenapa ditampilkan? Kenapa hujatan mereka kita tampilkan? Di sini saya ingin katakan bahwa kalau kita tidak tampilkan, maka teman-teman kita yang Kristen tidak akan tahu kenapa kita ikut dalam diskusi ini, kenapa kita hadir dalam diskusi ini. Dikiranya nanti kita yang kepo, kita yang duluan menyerang. Padahal umat muslim hadir di diskusi ini hanya untuk mengcounter, hanya untuk meluruskan fitnahan mereka. Jadi kita harus tampilkan fitnahan yang mereka buat, tetapi harus diiringi dengan jawaban. Harus diberikan solusi. Itu yang benar. Jadi kenapa saya tampilkan hujatan mereka? Supaya orang-orang Kristen melihat bahwa yang memulai ini semua, yang menyerang keyakinan orang lain, itu dari kalangan orang-orang yang mengaku sebagai Laskar Kristus. Mengaku sebagai apologet Kristen. Jadi tuduhan bahwa umat muslim yang reseh itu salah. Salah besar. Bahkan orang-orang yang mengikuti diskusi dari awal, semua tahu. Semua tahu bahwa yang reseh itu adalah Laskar Kristus ini, Polycarpus ini, yang duluan menyerang iman umat muslim. Islam mayoritas di Indonesia. Kita nggak perlu turun ke jalan, door to door, menawarkan agama. Ngapain? Udah mayoritas, coba pikir pakai logika kalian. Ngapain umat muslim mengurusi agama lain? Ngurusi yang sendiri saja, umat sendiri, jemaat sendiri, itu udah kalang kabut. Di mana-mana itu yang nomor 2, nomor 3 yang reseh. Pengen jadi nomor 1. Kalau nomor 1, dia udah santai. Ini biar teman-teman tahu. Jadi yang kepo, yang suka ngurusi agama orang lain, itu Polycarpus. Itu Polycarpus. Dan kami cuma hadir untuk meluruskan fitnahan-fitnahan mereka. Dan alhamdulillah, dengan cara-cara seperti ini, makin banyak orang-orang yang memutuskan untuk menjadi Islam. Ya, walaupun begitu banyak fitnahan dari Polycarpus, ternyata makin banyak orang-orang di medsos ini yang memutuskan menjadi mualaf. Kalau ditanya, Bang, lebih banyak mana yang murtad sama mualaf? Kita nggak punya data lengkap kalau di lapangan. Tapi kalau di medsos, ya, di media sosial, jelas bahwa yang lebih banyak itu adalah mualaf. Kalau kita bicara medsos, kalau di lapangan, kita nggak punya data lengkap. Kadang ada orang sudah pindah keyakinan, KTP-nya nggak ganti. KTP-nya belum ganti, jadi kita nggak tahu. Tapi kalau kita lihat persentase, data pemerintah, tahun lalu, dari 2022 menuju 2023, Islam naik. 86% naik ke 87%. 10 tahun yang lalu, kita mengalami kemunduran. Kita harus akui, karena 10 tahun yang lalu, belum ada medsos. Media masih dikuasai oleh orang-orang kafir. Mereka mengirim misionaris, mengirim Polycarpus untuk turun ke lapangan. Misionaris menawarkan agama, Polycarpus memfitnah Islam. Jadi serangan dari segala sisi. Itu kita terima. Ya, itu kita terima bahwa mereka berhasil, karena nggak ada yang menangkal. Tapi 4 tahun yang terakhir ini, kita sudah mulai bergerak di medsos, di lapangan pun mulai kita imbangi. Walaupun jujur, sampai detik ini, tahun 2024 ini, untuk di lapangan kita masih kalah. Kita masih kalah, karena memang mereka terstruktur dan sangat sistematis. Mengerikannya seperti itu, sangat terstruktur mereka. Tapi alhamdulillah, pelan-pelan. Ya, Majelis Taklik itu turun ke lapangan. Kita di medsos bergerilya melawan mereka. Dan alhamdulillah makin banyak orang yang tersadarkan. Dan salah satu contoh ada Maryam. Ya, ada si Maria yang memutuskan mualaf. Ya, Maryam ini memutuskan mualaf setelah hadir di Komal Dr. Akal dan juga Al-Ayubi. Ya, saat itu saya lagi buka Komal, diskusi, dan di situ ada Al-Ayubi, ada Michan, ya, Umi Dini, yang sedang ya berdebat dengan Polycarpus.
Dan saya termasuk beberapa kali komunikasi dengan Maryam, baru terakhir di follow up oleh Akang Satria. Ya, kalau yang urusan follow up, apalagi kalau perempuan, ya saya agak kurang ya, mohon maaf, karena menjaga jarak juga. Terakhir di follow up dengan Akang Satria bersama Bang Dewa, akhirnya Maryam ini memutuskan syahadat. Ya, alhamdulillah, terakhir Maryam memutuskan syahadat. Jadi nggak peduli siapa yang mensyahadatkan, yang penting kita sama-sama sudah menabur. Kan begitu. Bagaimana kisah syahadat dari Maryam? Kita dengarkan dulu ya. Bagaimana pengakuan dia meninggalkan ajaran lamanya. Saya itu gimana ya Bang ya? Ya mungkin itu apa sih istilahnya itu Islamophobia apa sih? Iya yang kayak maksudnya kita tuh mendengar di luar sana ya Islam itu teroris. Mohon maaf ya Bang ya. Iya. Ya itu yang saya dengar. Ya maksudnya dengar-dengar simpang siur aja gitu loh Bang. Iya kayak maksudnya kayak oh dari mana sih asalnya ISIS dan lain-lain itu kan semua dari Islam dan lain-lain. Ini gak apa-apa kan Bang saya ngomong kayak gini. Gak apa-apa kan Bang. Iya. Itu saya dengarnya makanya sampai saya sebenci itu. Dan yang bikin saya benci dengan Islam dulu sampai saya kalau dibilang saya penghujat Bang, nggak kira-kira. Dengar azan aja Bang. Ngomel-ngomel saya Bang. Iya, benar-benar dulu itu sampai saya tuh nggak tahu sampai saya tuh kalau sekarang tuh saya sholat saya berdoa saya kadang mikir Allah itu baiknya kepada saya tuh luar biasa karena sebencinya apapun saya dulu dengan Islam tapi Allah tuh masih mau menarik saya gitu loh masih mau memberikan hidayahnya buat saya padahal dulu itu makanya setelah saya menjadi seorang Muslim saya tuh benar-benar banyak belajar banyak hal dan banyak hal positif yang saya dapatkan setelah saya menjadi seorang Islam ketimbang waktu saya berada di kekristenan. Jadi banyak hal-hal yang sebelumnya tidak pernah saya duga, hal-hal yang dan itu tuh satu persatu tuh terrealisasi setelah saya menjadi seorang Islam. Dan apa ya? Awal mulanya itu saya mulai tertarik dengan Islam. Sebenarnya itu karena komal debat antar agama itu awal mulanya. Iya, karena kan gini Bang. Apa? Itu agak lucu sih. Jadi saya kan sudah balik lagi nih ke Saksi Jehovah, Iya, malah udah baptis, malah udah resmi di situ. Ya, udah resmi jadi seorang Saksi Jehovah. Nah, akhirnya di sana itu maksudnya kan sekalipun mereka itu sudah tauhid, sudah tidak menuhankan Yesus, cuman masih ada satu salahnya itu masih ada. Karena saya bisa bilang salah. Kenapa? Karena masih menerapkan ajaran-ajaran Paulus. Iya, itu yang menjadi problemnya di sana. Masih dan juga ya Mas, mohon maaf ya istilahnya kayak apapun dimakan, semua halal. Iya. Dan mereka juga punya dalil sebenarnya untuk apa namanya? Untuk apa ya? Untuk membenarkan ajaran mereka. Cuman semuanya itu masih bisa dibantah sebenarnya. Iya. Kayak mulai dari apa namanya? Bahkan Yesus bilang bahwa lebih mudah bumi ini lenyap daripada hukum Taurat itu batal. Ya, tapi apa yang terjadi di sana? Ya semua halal, makan babi halal. Dan semuanya halal. Jadi giliran apa ya? Giliran perpuluhan itu hukum Taurat itu berlaku. Tapi giliran urusan leher, hukum Taurat itu tidak berlaku. Itu yang bobroknya, itu yang bikin awal mulanya saya mulai berpikir untuk beranggapan bahwa ada yang janggal, ada yang iya, ada yang janggal. Ya dari situnya awal mulanya. Ya karena sebenarnya gini Bang, kalau untuk saya sebenarnya itu waktu pas masuk di Komal-Komal itu, pertama itu Bang Suma itu lewat di FYP saya. TikTok ya? Di TikTok, lewat tuh, saya lihat, loh kok ini bahas tentang Yesus bukan Tuhan, wah seru nih gitu. Posisi masih ya Saksi Yehova. Iya, posisi masih Saksi Yehova kan, saya lihat lah tuh, saya lihat kan, loh ini kok seru ini lihatnya di mana nontonnya di mana ini gitu kan saya cari tahu nah dapatlah salah satu komal itu kalau nggak salah komalnya Bang Aliubi dia kalau nggak salah itu pertama kali atau TikTok ya iya sama Dokter Akal deh kalau nggak salah waktu itu pertama saya masuklah di situ pada saat saya masuk di situ
Di sana saya ingat banget tuh di sana Umi Michan itu lagi debat dengan Oten di sana. Non-Muslim Kristen. Iya, dengan teman-teman Kristen di sana lagi berdebat. Nah, saya naiklah tuh di atas. Saya ditanya, "Dari mana?" gitu kan. Saya bilang saya dari Kristen. Tapi saya di sini cuma mau menyampaikan karena waktu itu saya sebenarnya itu tujuan saya itu mau membela bahwa tidak semua orang Kristen itu menuhankan Yesus. Jadi tujuan saya naik itu cuma mau mengklarifikasi sebenarnya. Saya naiklah tuh di atas, saya bilang, ini tadi saya dengarkan diskusinya ini lumayan, saya dengar lumayan seru ya, diskusi antar agama ini. Cuman di sini saya cuma mau klarifikasi bahwa teman-teman Muslim ini nggak boleh beranggapan bahwa semua orang Kristen itu menuhankan Yesus, karena ada memang denominasi tidak menuhankan Yesus, di mana Saksi Yehova dan Unitarian. Itu tauhid. Wah, langsung diserang saya sama teman-teman Kristen di situ kan, yang langsung diserang saya, dibidat-bidatkan sama mereka kan. Wah, kesel juga saya di situ kan. Padahal membela ya. Padahal saya kan membela. Langsung diserang saya di situ kan. Wah, di situ ya naik darah juga sih sebenarnya. Non-Muslim akhirnya gimana kan? Akhirnya ngebela saya. Gitu. Akhirnya ngebela saya. Nah, inilah Kristen Tulen yang sebenarnya. Inilah Nasrani Tulen yang sebenarnya. Tidak ada Kristen itu artinya pengikut Kristus, bukan penyembah Kristus gitu kan. Nah, akhirnya di situ saya diskusi kurang lebih 15 menit. Habis itu karena sudah diserang dari sisi kanan kiri, Debat juga tuh sama mereka tuh. iya, diskusi saya di situ. Mereka cuman saya agak sedikit ini karena mereka banyak kan, saya sendiri kan. Nah, saya waktu itu pertama kali loh, Bang. Padahal itu komalnya Muslim. Iya, Yang tapi banyak orang Kristen. ada beberapa 2 atau 3 deh kalau nggak salah waktu itu. Jadi akhirnya saya turun karena posisi juga waktu itu kan lagi kerja kan. Jadi maksudnya lagi kondisi sibuk, tapi maksudnya masih mau menyempatkan waktu karena seru, Bang. Iya, jadi saya sempatkan waktu untuk di situ untuk klarifikasi. Nah, setelah besoknya itu saya buka komal sendiri tuh. Besoknya saya buka komal sendiri. Diserang lagi tuh, naik lagi tuh Kristen beberapa orang. Teman-teman orang Kristen. Iya, naik lagi tuh, saya dibidat-bidatkan, bahkan banyak ancamannya itu, tandai orang ini. Di situ, Bang, saya tuh sampai nggak tidur 2 hari 2 malam karena gini loh, Bang. Saya tuh beranggapan bahwa kalau agama itu kan sangat sensitif, bahas agama itu kan sangat sensitif ya. Saya tuh nggak bisa tidur. Aduh, tadi saya ada salah ngomong nggak ya? Saya kan Padahal dari Kristen sendiri di debat ya. iya. Mereka nggak setujunya karena nggak mengesahkan Yesus itu. Iya, yang mereka nggak setujunya itu karena saya datang di situ mengklaim bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Nah, sementara Kristen yang lain kan semuanya menuhankan Yesus kecuali Saksi Yehova dan Unitarian. Iya, makanya ya memang walaupun di ini memang juga bahkan di luar sana pun juga Unitarian dan Saksi Yehova itu memang dibidat-bidatkan. Jadi bukan sesuatu hal yang bikin saya kaget sih sebenarnya, cuman ya karena waktu itu posisinya saya lagi sendiri. Ya maksudnya nggak ada teman sama sekali ya, yang bikin saya ya agak tertekan sendiri kan, takut kan. Nah, akhirnya saya ketemu lah tuh sama Unitarian. Di TikTok. Iya, Kak Stanley, tahu kan? Ya, yang dari Makassar dia. Kendari. Oh, Kendari. Iya. Nah, kita kan berapologet tuh berdua. Cuman saya waktu itu licik tuh di situ. Karena tujuan saya waktu itu karena memang jadi waktu kami sudah berapologet di situ berdua, tujuan kan dia kan Unitarian, saya Saksi Yehova. Iya, iya. Iya, jadi waktu itu dalam otak saya karena waktu itu dia udah mulai menerima Islam lah waktu itu. Jadi dalam hati saya itu saya akan tetap ada di Kristen, saya akan menjadi apologet Kristen, tapi untuk membela bahwa Yesus itu ya bukan Tuhan, hanya sebagai utusan. Nah, kami disitulah, jadi karena ya kalau Stanley itu ya pengetahuannya banyak tentang Kristologi, makanya waktu saya ketemu dengan dia tuh ya saya senang karena saya sudah ada teman nih untuk untuk berdiskusi dengan teman-teman Kristen yang lain. Ya, cuman belakangan kan dia mau mualaf duluan. Iya, iya. Oh gitu. Iya, dia mualaf duluan. Jadi sampai akhirnya saya beberapa kali loh ketemu dengan beberapa apologet kayak Bang Andi Selebes di kantor API. Terus juga saya diskusi terus dengan Kak Stanley itu sampai 6 jam, ada bahkan sampai 7 jam. Nah, itu bahas Bible itu dari A sampai Z itu kita bahas semua. Sampai akhirnya itu terakhir itu saya ketemu dengan Bang Andi Selebes yang bikin saya pada waktu itu
sulit untuk menerima Islam pada waktu itu, karena saya sudah menganggap bahwa yang saya jalani ini ya yang saya jalani sebelumnya ini memang ya saya rasa kalau untuk saya secara pribadi ya tidak pas gitu kan. Yang bikin saya sulit itu di konsep penebusan. Itu sulit banget karena pada waktu itu saya masih meyakini bahwa Yesus itu datang untuk menebus dosa manusia. Akhirnya saya diskusi dengan Kak Stanley, dikasih tahu lah kalau memang konsep penebusan itu berlaku waktu zaman Nuh dulu, itu kan manusia sudah dimusnahkan. Yang tersisa sisa Nuh dengan anak-anaknya kan, beserta istrinya dan keluarganya kan. Kalau memang konsep penebusan itu berlaku, kenapa Tuhan memusnahkan mereka di kejadian Nabi Nuh? Kenapa nggak sekalian di ini aja di zaman Yesus aja kan? Kenapa malah dua kali memusnahkan orang kan? Malah kayak gitu kan? Akhirnya oh iya benar juga ya. Dan juga saya diskusi dengan Bang Handi Selebes, dikasih tahu lah bahwa ya ada beberapa di Bible itu ya memang dibilang ya apa ya, gimana sih bahasanya, bukan orang baik yang menebus orang yang bersalah, tapi justru orang yang bersalah akan menebus dosa yang tidak bersalah gitu loh Bang. Jadi akhirnya saya mulai ini, dan yang bikin saya yang kedua itu agak sulit menerima Islam tentang konsep api neraka. Karena di Kristen saya yang di sebelumnya memang itu berbeda dengan Kristen yang lain. Jadi memang kalau di sana itu tidak ada istilah api neraka. Jadi setelah orang mati ya lenyaplah semuanya, dan itu konsep api neraka itu tidak berlaku di sana. Dan saya di situ juga saya diskusi dengan Kak Stanley, dikasih tahu daripada kita berfokus di api neraka sama surga, kalaupun surga itu memang ada, anggaplah itu sebagai bonus. Jadi fokus kita saat ini itu adalah menyembah Allah satu-satunya. Karena daripada kita terus berpolemik di kekristenan Yesus, memperdebatkan Yesus itu Tuhan atau bukan, Yesus itu matinya di awal atau di akhir zaman, yaitu urusan belakangan. Fokus kita saat ini adalah kita hidup dunianya untuk hidup kita ya untuk Allah satu-satunya. Jadi kalau terus berfokus di sana mau sampai kapan muter-muter di situ doang? Istilahnya kalau orang Islam sudah fokus mengumpulkan amal dan ibadah, kita masih sibuk berdebat Yesus Tuhan apa bukan, muter-muter di situ doang. Akhirnya saya berpikir, dan juga pada waktu itu di malam yang terakhir besoknya saya sudah mau mualaf, dikasih tahu, cobalah keluar, buka pintu atau buka jendela. Kalau pada ini mumpul lagi malam, coba lihat ke atas, kamu lihat bintang-bintang begitu kecil, tapi kalau kita tahu yang sebenarnya itu tuh sangat lebih besar. Jadi kayak maksudnya kita ini siapa sih di mata Allah gitu kan, sangatlah kecil, saya kayak sekecil debu gitu loh, jadi untuk apa kita berfokus dengan hal-hal yang untuk memperdebatkan sesuatu hal yang tidak pernah ada habisnya? Lebih baik kita fokus ya taat kepada Allah, beramal dan beribadah, udah selesai. Akhirnya saya mau ya juga ya, akhirnya besoknya saya mualaf syahadat. Cuman syahadatnya resmi kan di bulan Februari kemarin kan, pas Isra Miraj kan ya. Iya. Sebenarnya setelah itu pernah debat lagi nggak? Pernah kalau untuk diskusi benar-benar pure diskusi setelah masuk Islam itu pernah sekali dengan salah satu pendeta Pantai Kosta ya kalau nggak salah waktu itu. Pernah, dan juga masih sering-sering diskusi dengan teman-teman Kristen, tapi nggak sampai diskusi sama kayak teman-teman di Apologet, karena kan memang waktu itu saya menganggap bahwa sudah selesai, tidak ada lagi yang perlu saya untuk perdebatkan lagi, karena saya mau fokus ya, karena saya sudah di Islam ya, saya fokus di Islam aja gitu. Kalau keluarga? Sampai sekarang keluarga belum tahu. Ya saya ya mungkin cuma mau bilang kalau misalnya keluarga saya lihat ya mungkin ini sudah menjadi pilihan hidup saya ya, entah itu karena ya benar tidaknya itu hanya Allah yang tahu ya. Jadi ini adalah yang saya jalani saat ini, inilah yang saya anggap benar,
Ya terlepas itu salah atau tidaknya, biarkan Allah yang nilai, biarkan Allah yang tahu semuanya. Jadi biar bagaimanapun ya mungkin saya tidak akan mungkin lagi untuk kembali ke Kristenan. Jadi ya semoga ya keluarga bisa memahami dan bisa menerima dengan keputusan yang saya ambil sekarang. Ya saya memang belum ngasih tahu keluarga karena saya juga belum tahu ya saya harus mulainya dari mana. Ya jadi saya menganggap bahwa biarkan waktu yang menjawab semuanya. Ya. Setelah saya masuk Islam, terutama ibadah ya. Sebelum saya masuk Islam, saya melihat teman-teman saya yang beberapa yang memang dari Islam itu taat ya, sholat 5 waktu dan lain-lain. Dulu sebelum saya masuk Islam tuh saya melihat mereka ini kok gak capek-capek ya, dikit-dikit sholat, dikit-dikit sholat, kayak itu aja dikerja tiap hari kan. Ya maklum lah ya, di Kristen cuman sekali seminggu ya. Itu pun juga kalau kadang-kadang sekali sebulan, atau kalau nggak jadi Intel Kristen datang pada saat di hari-hari besar doang. Natal gitu kan. Yang lain nggak minggu-minggu lain nggak pernah muncul. Nah, setelah saya masuk Islam, saya benar-benar apa ya, Bang? Menyesuaikan itu tidaklah mudah bagi saya. Karena di kekristenan di mana ya tahu sendiri datang ibadahnya cuma sekali seminggu, ya tiba-tiba kita harus ibadah sholat 5 waktu sehari, itu kayak benar-benar kita habiskan waktu kita untuk beribadah. Itu sesuatu hal yang bikin saya menyesuaikan itu sulit banget, Bang. Tapi ya perlahan-lahan ya saya berupaya untuk melatih diri saya. Setelah saya masuk Islam itu saya baru memahami itu arti tawakal yang sesungguhnya itu seperti apa. Karena sebelum saya masuk Islam itu saya tuh orang yang sangat berambisi. Iya. Dan setelah saya pelajari bahwa semangat untuk segala sesuatu itu perlu, tapi jangan terlalu berambisi. Dan setelah saya masuk Islam, saya pernah dengar kata tawakal itu dan saya tanyakan ke teman saya, apa itu tawakal? Dikatakanlah ikhlas, dan saya mencoba menjalankan itu, dan akhirnya ya saya menuai sendiri atas keikhlasan saya selama ini. Setelah saya menjadi seorang Muslim, ya saya nggak bisa benar-benar ya, jujur ya ada beberapa hal yang saya alami setelah saya menjadi seorang Islam, dan itu tuh bikin saya tuh tidak sesuatu hal yang tidak pernah saya sangka sebelumnya, di mana pertolongan Allah kepada saya itu benar-benar di luar dari apa yang saya pikirkan selama ini. Setelah saya menjadi seorang Islam, apa yang saya doakan selama ini, apa ya itu, ya perlahan-lahan itu semua Allah kabulkan. Itu yang benar-benar adalah beberapa hal yang mungkin saya nggak bisa ceritakan, tapi saya benar-benar rasakan itu. Kalau ujian paling beratnya mungkin sekarang dari segi pekerjaan ya, karena saya kan semenjak masuk Islam kan sudah tidak bekerja ya, sampai sekarang belum dapat pekerjaan. Tapi di balik dari problem yang saya alami itu Allah tuh memberikan solusi. Allah itu istilahnya membantu saya itu. Ya, itu yang saya ceritakan tadi, yang saya tidak pernah bayangkan sebelumnya. Kayak, ternyata saya masih bisa hidup ya sampai sekarang gitu loh. Iya, dengan posisi saya tinggal di Jakarta, dengan saya sama sekali ya jauh dari keluarga, dan ternyata saya masih bisa ternyata Allah tuh benar-benar baik. Kayak, ada aja. Skill, Pak. Kalau saya skillnya marketing. Ya mungkin kalau untuk pesan yang pertama ya buat teman-teman saya mungkin yang sesama mu'alaf seperti saya, ya tidak ada sesuatu hal yang bisa kita lakukan sekarang ya selain mendekatkan diri kepada Allah biar selalu istiqomah. Dan kalau bisa ya pergaulannya itu bergaul dengan sesama-sama, sebisa mungkin bergaul pergaulan itu sebisa mungkin dominannya itu ke sesama teman-teman Islam. Tujuannya apa? Bukan kita
bukan kita harus harus berteman dengan A, B, C, dan D, enggak. Berteman dengan orang tertentu enggak, tapi untuk sekarang karena kan kita prosesnya masih proses belajar ya. Ya takutnya ada hal-hal yang takutnya ada hal-hal yang bakal bikin iman kita kembali lemah. Jadi sebisa mungkin mendekatkan diri, bergaul dengan sesama-sama teman-teman Islam ya. Setidaknya kita bisa dapat ilmu-ilmu baru dari teman-teman dengan kita bergaul, mungkin dengan kita ngobrol, dengan kita menceritakan bahwa kita adalah seorang mualaf, ya secara tidak langsung kan kita akan ngobrol, dan mungkin ada hal-hal baru yang bisa kita dapatkan dari situ. Dan mungkin juga buat teman-teman sekarang yang mungkin lagi posisinya saat ini bingung, bimbang ya, posisinya masih Kristen, tapi mungkin sudah sama seperti saya dulu, ya waktu itu sudah tidak bisa meyakini Yesus itu sebagai Tuhan, ya kuncinya bawakan semuanya dalam doa, minta petunjuk dari Allah, dan kalau bisa sih ya hubungilah kayak teman-teman kristolog yang terdekat gitu kan untuk bisa belajar, karena intinya gini, kalau mau dapatkan jawaban yang selama ini kita pertanyakan, kuncinya adalah membuka diri dan rendah hati untuk mau menerima setiap entah itu masukan atau entah itu ilmu-ilmu baru, karena kan kita juga sudah diberikan akal dan pikiran ya, kita bisa memilah dan memilih mana yang harus kita percaya, mana yang masuk di logika kita, mana yang tidak masuk di logika kita, seperti itu. Karena ya kalau untuk teman-teman saya yang mungkin posisinya masih posisinya bingung saat ini, antara di keyakinannya mungkin yang saat ini sudah tidak percaya tapi mau pindah bingung, atau misalnya hatinya masih berat, ya itu balik lagi. Ada satu ucapan di Bible mengatakan bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap pikiranmu, dan segenap akal budimu. Jadi perlukan akal budi. Makanya ya mungkin yang membuat bimbang itu karena imannya itu loh. Imannya di kekristenan itu masih terlalu kuat. Jadi perlunya logika, perlunya akal budi. Jadi jangan mau menutup diri untuk belajar dengan teman-teman yang lain. Kalau di keluarga, siapa yang paling menentang Mbak? Kalau dibilang siapa yang paling menentang, semua sih. Ya itu tadi yang sebelumnya mungkin saya sudah sampaikan tadi sedikit ya. Ya mungkin entah itu keluarga saya dari manapun yang mungkin melihat video ini, ya semoga kalian bisa menerima dan ya tidak semoga kalian tidak kecewa dengan pilihan saya saat ini, ya terlepas dari apa yang saya anut sekarang itu benar enggaknya itu hanya Allah yang tahu, tapi apa yang saya yakini sekarang itulah yang saya anggap benar, seperti itu. Jadi ya semoga bisa memahami dan semoga ya dengan lapang dada ya mau menerima keputusan saya, mau menghargai apa yang saya yakini saat ini. Karena mungkin ya maksudnya saya mau dipaksa bagaimanapun untuk kembali ke Kristenan kayaknya sudah nggak bisa. Bukan lagi kayaknya, tapi memang udah nggak bisa. Karena ya saya tidak bisa menjalankan sesuatu yang memang saya tidak bisa yakini. Karena itu saya membohongi diri saya sendiri, seperti itu. Jadi semoga bisa diterima. Ya, teman-teman sudah dengarkan ya. Jadi berkat kita terus berdiskusi, makin banyak orang-orang yang memutuskan mualaf. Jadi kalau ada yang nanya, Bang, ngapain kita buka Qomal? Ngapain kita buat konten seperti ini? Ya karena banyak orang-orang di luar sana butuh dicerahkan, butuh diberitahukan. Jadi ada dua kalau saya lihat ya. Yang pertama, kita harus meluruskan fitnah yang dibuat oleh Polikarpus. Karena banyak orang-orang Kristen yang tertipu, yang mereka kira ajaran Islam itu memang seperti itu, seperti yang disampaikan CP, Sofiatul, ya, tanpa ragi dan sebagainya. Mereka telan mentah-mentah, mereka pikir Islam agama yang jahat seperti yang Polikarpus sampaikan. Itu harus kita luruskan, supaya teman-teman Kristen kita tidak salah, supaya mereka tahu kebenaran. Karena kalian bisa bayangkan, mereka masuk neraka, dan saat mereka di neraka ditanyain, kenapa Anda tetap kafir? Terus dia bilang, saya nggak tahu tentang Islam, yang saya tahu Islam itu jahat. Digambarkan oleh si CP, digambarkan oleh Sofiatul, Wak Donat, dan sebagainya. Sedangkan CP, Wak Donat memang udah penghuni neraka, udah fix masuk neraka. Dan mereka akan terpaksa ikut mereka, ikut para penghuni ini. Kan kasihan.
Terus ditanyain, loh kamu nggak dapat informasi Islam yang benar? Nggak ada gitu. Nggak ada. Loh teman kamu kan banyak yang Muslim. Kenapa mereka nggak jelaskan? Maka itu jadi dosa kita, teman-teman. Jadi dosa kita tidak menjelaskan Islam yang benar kepada teman-teman Kristen kita. Itulah kenapa kita harus hadir untuk meluruskan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita perlu menguatkan iman saudara-saudara Muslim kita. Perlu. Karena banyak juga saudara-saudara Muslim kita itu yang mulai berpikir aneh-aneh, yang mulai tergoda, ya tergoda untuk murtad. Apalagi tawaran dunia yang begitu menggiurkan. Kita lihat setiap harinya, mereka menawarkan, kalau murtad dapat ini, dapat itu, dapat ini. Lihat senior-senior kalian yang duluan murtad. Saifuddin, Effendi Usman, ya, si Blukus Suntur, terus juga ada Noverina Solihin, ya, banyak sekali. Lucy Daifa, Fatimah Sedekah, yang sudah mendapatkan nikmat dari menjadi murtadin, dipakai dengan luar biasa untuk menghujat, diberikan donasi luar biasa. Jadi kalau di sebelah, lu berani hujat Islam, apalagi lu murtadin, maka status sosial Anda akan paling tinggi. Dan itu sudah kita lihat contohnya. Berani hujat Islam, status Anda naik. Anda punya gelar murtadin, naik lagi. Luar biasa. Selalu diutamakan. Bahkan Louis Prasetyo sampai tanda tanya, mengapa yang murtadin selalu diberikan panggung? Mengapa yang murtadin selalu diutamakan dengan gampangnya menjadi pendeta, ya, mendapatkan donasi dan sebagainya? Sampai bingung dia. Louis Prasetyo lahir Kristen, cuman berani nyindir Islam, belum berani terang-terangan hujat, ya sudah kesingkir. Coba lihat yang berani menghujat seperti Ki Ahmad, ya, itu luar biasa, langsung terbang. Begitu juga dengan Kiai Murtad, udah berani hujat Islam, plus murtadin lagi, donasi kencang, ratusan juta masuk setiap bulannya, bayangkan. Ini harus kita lawan. Ini yang kita lawan, teman-teman. Jadi bagi teman-teman Muslim yang masih tanda tanya, kenapa ada channel-channel seperti ini? Karena tujuan kita menyadarkan orang. Kalau gagal, ini kita akan stop. Kalau memang cara yang kami lakukan tidak efektif, kami akan stop. Nggak perlu kalian bilang. Tapi alhamdulillah, contoh, saya sudah di medsos ini kurang lebih mau 4 tahun. Ya, sudah mau 4 tahun, dan berkat channel ini, banyak orang yang tercerahkan, tersadarkan, dan saya dapat inputan yang begitu banyak. Dulu saya sudah memutuskan mau berhenti. Dulu saya pernah kepikiran mau berhenti. Tapi memang Allah luar biasa. Saya ingat sekali saat saya mendapatkan tekanan yang begitu banyak dari Polycarpus, ancaman yang begitu banyak, saya sudah mau stop. Tiba-tiba saya ditelepon. Saya di WA dari sana-sini. Mengucapkan terima kasih. Berkat channel HMC, banyak orang yang mualaf. Berkat channel HMC, saya nggak jadi murtad. Keluarga saya nggak jadi murtad. Teman saya yang sebelumnya imannya lemah menjadi makin kuat. Setelah kita kasih tonton, ya, ternyata carut-marut di sebelah, luar biasa sekali. Banyak orang Kristen, saudara-saudara, teman-temannya, yang memutuskan keluar dari agama Kristen. Walaupun ada yang nggak masuk Islam. Walaupun banyak juga yang nggak masuk Islam, tapi minimal mereka sudah terlepas dari doktrin tersebut. Lepas dari doktrin, ya, dan itu punya kemungkinan untuk mualaf. Artinya sudah selangkah lebih baik, selangkah lebih maju, kalau kita lihat dari kacamata Islam, ya. Mohon maaf saya katakan. Dari kacamata Islam, pandangan Islam, orang-orang yang sudah keluar dari agama lamanya, walaupun belum menuju Islam, itu sudah selangkah kakinya masuk ke Islam. Artinya akalnya sudah dipakai. Kan begitu. Mohon maaf, ini pandangan dari Muslim. Ya, jadi, kita akan terus berusaha untuk melawan Polycarpus, dan kita juga sudah mulai nih, merapatkan barisan, terus juga menghadirkan konten-konten yang lain, konten-konten yang tentu saja tujuannya juga sama, merangkul sebanyak mungkin saudara-saudara kita yang masih tersesat, masih tidak tahu apa yang harus dilakukan, masih tidak tahu tentang keselamatan yang benar, masih mengikuti tradisi-tradisi, masih mengikuti perintah bapak-bapak yang nggak jelas bapaknya siapa, masih ngikut, ngasih duit sia-sia,
bukannya bantu anak yatim, tapi menggendutkan pemuka agamanya. Kita akan sadarkan mereka, jangan mau ditipuin terus. Maka kita akan terus mengudara, akan terus menyampaikan kebenaran ini. Jadi mohon dukungan teman-teman, dan sekaligus saya umumkan ya, kisah HMC tidak diterima monetisasi, padahal channel tersebut rencana kita pakai untuk channel podcast, dan saya rasa teman-teman tahu ya. Maka dengan terpaksa saya membuat channel baru dengan nama yang sama, Kisah HMC. Kita akan mulai dari nol. Kita akan mulai dari nol, dan kita akan taruh podcast-podcast yang lain yang belum saya tayangkan di Kisah HMC yang besar. Ya, saya akan taruh di Kisah HMC yang mulai dari nol, dan kita akan mulai ya, kita akan mulai dalam beberapa hari lagi untuk terus menghadirkan konten-konten terbaik, video-video terbaik untuk membentengi iman saudara-saudara kita. Terus kita juga punya satu channel lagi, bukan punya ya, bukan kita ya. Unirifa jadinya ya. Jadi Unirifa ada buat satu channel yang saya minta ya, saya request kepada Unirifa untuk lebih aktif melawan fitnah-fitnah Polycarpus. Dan channelnya bernama Sri Kandi Muslim, ya, Sri Kandi Muslim Menampol. Teman-teman bisa cek di link bawah, yang saya taruh di bawah, karena channelnya masih baru, masih susah untuk dicari. Jadi saya taruh linknya saja, supaya kalian tahu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Makasih buat semuanya, terima kasih atas dukungan kalian. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.